entah terjadi kawin atau tidak, dalam hal ini perkawinan permanen ya, dia sudah bertelur nih, itu kira-kira si betina sama jantan harus dicabut dulu atau tidak nih, ketika kita sudah tahu bahwa telurnya itu kosong misalnya, telurnya nggak isi, itu perlu dicabut, dijemur dulu atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, belum? Betina sama jantan itu dicampur berdua, itu dalam waktu yang lama, apakah itu efektif? Apakah itu harus dicabut dulu atau harus dicampur secara terus-menerus? Oke, gini, Bolo. Intinya sebetulnya untuk perjodohan burung, beranjangan terutama, itu ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode kawin cabut, dan itu sudah Babehen bahas di video awal-awal dulu. Yang kedua, itu adalah metode perjodohan permanen. Nah, kawin cabut, ya Bolo-Bolo sudah paham lah ya. Kawin cabut itu keuntungannya adalah bisa kita punya 3 betina, itu dengan 1 jantan, sehingga pada saat kita mengawinkan si jantan dengan betina A, saat ini kalau sudah kawin jantannya kita cabut, kemudian besoknya kita kawinkan dengan betina B, kita cabut lagi, selanjutnya kita kawinkan dengan betina C, kita cabut lagi. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita ngirit pejantan, karena memang harga pejantan beranjangan itu kan juga tidak murah, belum gitu. Ngirit, keuntungannya itu ngirit, kita bisa memaksimalkan 3 betina dengan 1 jantan. Yang kedua dengan permanen. Permanen itu boleh saja dilakukan, bahkan mungkin ada beberapa breeder yang memang melakukan hal itu, dipermanenkan. Artinya perjodohan itu secara 1 betina 1 jantan dijadikan 1 dalam 1 kandang dalam kurun waktu yang lama. Artinya dalam kurun waktu ya sampai dia itu produksi gitu loh. Gitu. Tapi syaratnya adalah jangan sampai si jantan atau si betina ini itu terjadi KDRT atau saling tarung. Syaratnya keduanya harus akur. Karena kalau tidak akur, efek negatifnya adalah si burung bisa babak belur atau bahkan mungkin bisa mati. Salah satu di antaranya, atau bahkan mungkin bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya tarung dan akhirnya kemudian luka-luka parah keduanya, bisa dua-duanya mati juga gitu. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya kita tidak harus menunggu birahi si betina dan si jantan itu muncul berbarengan. Jadi kita cukup kasih makan, udah diamin aja. Kalau memang itu akur, syaratnya memang harus itu, syaratnya akur. Cuman itu tadi, efek negatifnya salah satunya, 1, biasanya kadang suka berantem. Yang kedua, modalnya harus banyak. Karena untuk 1 pasang burung beranjangan Java terutama, jantannya kan juga mahal, gitu. Nah itu, intinya nggak apa-apa sebetulnya Om, gitu loh. Intinya nggak ada masalah. Itu. Terus yang kedua, ada juga yang bertanya bahwa ketika betina itu sudah bertelur, entah terjadi kawin atau tidak, dalam hal ini perkawinan permanen ya, nah, dia sudah bertelur nih, itu kira-kira si betina sama jantan harus dicabut dulu atau tidak nih, ketika kita sudah tahu bahwa telurnya itu kosong misalnya, telurnya nggak isi, itu perlu dicabut, dijemur dulu atau tidak? Kalau Babehen tidak perlu, biarkan saja dia di kandang situ. Syukur-syukur kita bisa melihat keduanya itu terjadi perkawinan. Karena telur kosong atau tidak isi, itu faktornya ada beberapa, Bolo. Bisa karena 1, tidak terjadi perkawinan. Artinya 2 burung ini nggak kawin. Betina sama jantannya nggak kawin dia. Tapi betinanya nutrisinya terpenuhi secara maksimal, akhirnya uritannya terbentuk secara sempurna, dan mau nggak mau dia telur. Dia nelur, kalau bahasanya Babehen ngedok lemu. Kalau bahasa teman-teman mungkin telur pakan ya, nelor pakan dia. Nah itu mau nggak mau dia nelor pakan, pasti keluar telurnya.
Nah, ciri-ciri salah satu betina yang bagus itu adalah dia mau nelur pakan, itu sudah masuk ke fase birahinya. Dan itu paling tidak udah 1 poin lah ya. Kalau bisa bikin betina itu nelur pakan itu sudah 1 poin. Tinggal bagaimana caranya itu dikawinkan. Itu yang pertama. Karena mungkin tidak terjadi perkawinan sehingga telur itu kosong. Yang kedua, kenapa telur itu kosong? Mungkin terjadi perkawinan, Bolo. Mungkin terjadi perkawinan. Tapi kondisi jantannya tidak fit. Sehingga pada saat kawin, spermanya itu tidak maksimal. Dan akhirnya tidak bisa membuahi si telur itu tadi. Akhirnya telur kosong. Itu, jadi embrionya itu lemah sekali. Itu bisa terjadi. Itu efeknya kenapa? Biasanya main di nutrisi. Nah, tinggal kita genjot nutrisi si jantan untuk penguat spermanya. Itu solusinya. Yang ketiga, terjadi kawin tapi tidak mapan. Bisa jadi. Nah, ini biasanya terjadi di burung-burung yang masih muda atau burung-burung antara perjaka sama perawan. Karena kadang-kadang burung tuh kelihatan ngeper nih, Bolo nih. Betinanya udah ngeper sekali nih, ngeper banget ya, ngeper terus. Nah, jantannya pun juga sudah sudah ada reaksi nih, bereaksi dia mau kawin nih. Sret, betina sudah ngeper dan dia sudah jongkok. Ketika jantan naik mau ngawin, betinanya lari. Akhirnya tidak terjadi perkawinan dan spermanya itu tidak kemudian masuk ke alat reproduksinya betina. Jadi malah jatuh di lantai. Nah, itu bisa terjadi juga. Nah, biasanya ini terjadi di burung-burung muda. Burung-burung yang masih perjaka atau masih perawan. Biasanya terjadi seperti itu. Itu. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya tetap kita terapi, kita naikkan birahinya secara top form, secara maksimal. Sehingga dia nggak kemudian nggak nanggung ya, nggak nanggung. Jadi kalau birahinya nanggung kadang-kadang begitu. Nah, itu biasanya terjadi di burung-burung yang masih muda, itu birahinya masih nanggung. Tapi kalau birahi itu maksimal, maka burung itu akan betinanya akan deket maksimal dan si jantan pun juga akan kawin secara maksimal, Bolo. Gitu. Akan kawin secara maksimal. Nah, ini 1 poin juga sebetulnya sudah terlampaui, sudah terlewati. Tinggal ketika kita sudah berhasil membuat si jantan itu ngawin betinanya dan betinanya itu juga berhasil terkawin oleh jantan, 1 kali atau 2 kali saja kesananya sudah enak loh. Biasanya kesananya sudah enak karena dia sudah pernah melakukan itu, sudah melewati fase itu. Jadi pada saat dia sudah masuk atau disiapkan untuk kawin sama betina, dia udah tahu nih, oh ini kawin, oke. Jalan gitu, dia udah paham gitu. Nah, itu solusinya adalah diterapi terus, tidak harus dicabut karena fasenya birahi si betina itu kadang-kadang kan bisa pagi ini dia ngeper, siang malah nggak ngeper, bisa nanti sore baru ngeper lagi, bisa, atau 1 hari ngepernya cuma pagi tok, bisa. Nah, ini berlaku untuk bolo-bolo yang menggunakan sistem kawin cabut, biasanya begitu. Itu intinya. Kalau kemudian kita bikin birahinya maksimal, maka si jantan sudah pernah ngawin, kesananya sudah enak loh, karena dia sudah paham. Ya kasarannya kalau udah pernah ngawin, kesananya dia tahu kalau dia disuruh ngawin tuh dia udah paham sekali. Nah, kemarin juga masih ada 1 pertanyaan dari Bolo Kicau Mania. Setting kandang kira-kira kalau misalnya pakai lampu 5 watt yang lampu pijar itu aman nggak sih, Be? Kemudian efeknya apa sih, Be? Misalnya gitu. Dan mungkin nggak itu bisa maksimal untuk perjodohannya di kandang ternak? Kita akan bahas di konten selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Supaya Babehen terus semangat untuk membuat konten-konten edukasi dan kita bisa tambah ilmu untuk semua bolo-bolo, terutama para pemula. Oke, Bolo? Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat satu hobi.
kicauannya berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.